Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zidni Rahmah dari kelas 3D PAI. Di sini dalam video kali ini saya akan mempresentasikan matkul model dan strategi belajar mengajar yang diampu oleh Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI, yakni dengan judul Teori Belajar Kognitivistik dan Humanistik. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan teori belajar. Yang dimaksud dengan teori belajar dari kata teori. Teori adalah seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu dan lainnya, dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dan dari tidak terampil menjadi terampil untuk melakukan sesuatu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar kognitivistik dan teori belajar humanistik, yang mana dalam pembahasan teori kognitivistik, kita akan mempelajari tentang pengertian teori belajar kognitivistik, tokoh teori belajar kognitivistik, dan kelebihan serta kekurangan dari teori belajar kognitivistik ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan teori belajar kognitivistik? Kognitivistik berasal dari kata kognitif yang memiliki arti yang sama dengan cognition, yakni artinya adalah mengetahui. Dan teori belajar kognitivistik ini berbeda dengan teori belajar behavioristik, karena teori belajar kognitif itu lebih mementingkan terhadap proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Teori kognitif ini juga memiliki asumsi dasar. Asumsi dasar teori kognitif adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam dirinya yang tertata dalam bentuk kognitif. Jadi, menurut teori kognitif, asumsi dari teori kognitif bahwa setiap orang itu pada asalnya sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman sendiri. Karena itu, arti dari teori belajar kognitif ini merupakan teori belajar yang mengaitkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan lama, mengaitkan pengalaman yang baru dengan pengalaman yang lama yang sudah dimiliki oleh siswa. Pembahasan selanjutnya mengenai tentang tokoh-tokoh dari teori kognitivistik. Yang pertama, menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang genetik, yang artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Jadi, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel syarafnya dan juga semakin meningkat pula kemampuannya. Sehingga, menurut beliau, ketika seseorang semakin dewasa, maka dia akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Kemudian beliau juga membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah asimilasi. Proses asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Contohnya, seorang siswa yang sudah mengetahui prinsip-prinsip penjumlahan. Maka, jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka akan terjadilah proses
perintegrasian antara prinsip penjumlahan yang sudah ada pada siswa dengan prinsip perkalian yang merupakan informasi baru yang akan dipahami oleh anak. Proses yang kedua adalah akomodasi, yakni proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Contohnya, siswa yang telah mengetahui prinsip perkalian dan gurunya yang memberikan sebuah soal perkalian. Kemudian prinsip yang ketiga adalah ekuilibrasi, yakni proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Hal ini sebagai penyeimbang agar siswa dapat terus berkembang dan menambah ilmunya, tetapi sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya, maka diperlukan proses penyeimbang. Tanpa proses ini, perkembangan kognitif seseorang akan tersendat-sendat dan berjalan tidak teratur. Sedangkan dengan kemampuan ekuilibrasi yang baik, maka akan mampu menata berbagai informasi yang diterima dengan urutan yang baik, jernih, dan logis. Proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa, yang mana perkembangan kognitif tersebut terbagi ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensori motorik, yakni anak yang berusia lahir sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional, yakni anak yang usianya 2 sampai 8 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, anak yang berusia 7 atau 8 sampai 12 atau 14 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal, yakni anak yang berusia 14 tahun lebih. Dan secara umum, semakin tinggi tingkat kognitif seseorang, maka semakin teratur dan juga semakin abstrak cara berpikirnya. Karena itu, guru seharusnya harus memahami tahap-tahap perkembangan kognitif anak didiknya, serta memberikan isi, metode, media pembelajaran yang sesuai dengan tahap-tahap tersebut. Kemudian yang kedua adalah teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Brunner, yang mana berbeda dengan Piaget. Brunner memiliki penglihatan bahwa perkembangan kognitif manusia itu berkaitan dengan kebudayaan. Jadi bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memiliki pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Ini menurut Brunner. Dan menurut Brunner, untuk mengajarkan sesuatu, tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Brunner mengatakan bahwa seorang guru harus bisa untuk memberikan kesempatan pada peserta didiknya agar bisa menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan suatu masalahnya. Seseorang yang cerdas, seseorang yang sejarah, seseorang yang pandai dalam bidang matematika, dan sebagainya. Dalam pandangan Brunner, proses belajar sangat dipengaruhi dengan adanya pengaruh kebudayaan terhadap perilaku peserta didik. Adalah teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Ausubel, yang mana menurut beliau proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang baru. Dan proses belajar terjadi melalui tahap-tahap, yakni mula-mula dengan memperhatikan stimulus yang diberikan, kemudian memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Selanjutnya adalah mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang baru. Menurutnya,
Siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian, akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Hal tersebut merupakan konsep atau informasi umum yang memadai seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced Organizer memberikan 3 manfaat, yaitu menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari, dan dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Untuk itu, pengetahuan guru terhadap isi pembelajaran harus sangat baik. Dengan demikian, ia akan mampu menemukan informasi yang abstrak, umum, dan inklusif, yang mewadai apa yang akan diajarkan. Dan guru juga harus memiliki logika berpikir yang baik agar dapat memilah materi pembelajaran, merumuskannya dalam rumusan yang singkat, serta mengurutkan materi tersebut dalam struktur yang logis dan mudah dipahami. Sebagaimana teori-teori yang lain, teori kognitivistik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori ini adalah memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Dan teori kognitivistik ini juga menjadikan siswa lebih mandiri dan lebih kreatif. Adapun kekurangannya adalah teori ini belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan, dan pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini akan susah untuk diterapkan. Berikutnya kita akan membahas tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar itu merupakan memanusiakan manusia, sehingga proses belajar akan dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan juga dirinya sendiri. Teori humanistik menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu untuk mencapai aktualisasi diri. Dan tidak heran jika penganut teori humanistik beranggapan bahwa proses belajar itu dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh dari teori belajar humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow, yang mana beliau telah dikenal sebagai bapak psikologi humanistik. Ia meyakini bahwa manusia berperilaku untuk mengapresiasi diri mereka sebaik-baiknya. Selain itu, manusia juga melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Dan dari situlah kemudian Abraham Maslow ini memunculkan sebuah teori hierarki kebutuhan manusia yang terkenal hingga saat ini. Teori hierarki kebutuhan tersebut beranggapan bahwa manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yakni yang pertama kebutuhan fisiologis yang harus kita penuhi terlebih dahulu, karena jika tidak dipenuhi, maka kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Adapun contoh dari teori kebutuhan fisiologis ini adalah seperti makanan, udara, air, dan juga pakaian. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman, di mana rasa aman dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan sekarang dan esok. Contohnya keamanan, keteraturan, jaminan kesehatan, juga tabungan uang. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Contohnya seperti rasa kasih sayang, keluarga, dan juga pertemanan. Dan kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan penghargaan, yakni yang akan kita dapatkan setelah melakukan banyak hal. Juga ada kebutuhan
akan aktualisasi diri, di mana kita dapat menggali potensi dalam diri kita sendiri sesuai dengan minat dan bakat diri kita sendiri. Kelima hierarki kebutuhan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal tersebut menyesuaikan dengan kemampuan belajar yang dimiliki peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga seorang guru harus bisa memahami peserta didik dengan baik agar kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana dengan kebutuhan murid sebagai peserta didik sekolah. Tokoh selanjutnya adalah Rogers. Dalam psikologi humanistik, Rogers memiliki dua konsep. Konsep yang pertama adalah jika manusia bisa memberikan peluang kepada diri sendiri dalam mengeksplorasi, menganalisis, memahami, dan juga memecahkan persoalan masalah. Dan konsep yang kedua adalah teori belajar bebas atau pendidikan yang bertujuan untuk membimbing peserta didik ke arah kemerdekaan juga kebebasan. Rogers juga meyakini bahwa pengalaman seseorang di dalam hidupnya akan menentukan masukan-masukan yang nantinya akan diterima olehnya, sehingga masukan-masukan tersebut akan mengarahkan hidupnya secara mutlak ke arah pemenuhan-pemenuhan di dalam dirinya. Dan dari pengalaman-pengalaman tersebut, peserta didik akan menemukan sesuatu yang berbeda yang mampu meningkatkan semangat peserta didik. Tokoh yang ketiga adalah Kams, bahwa pendidik perlu memahami tingkah laku peserta didik dengan melihat berbagai sudut pandang dari peserta didik itu sendiri. Dan penerapannya adalah yang pertama, memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik semakin semangat dalam belajarnya. Yang kedua, menghindari penekanan pada lingkungan belajar sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar lebih mudah dan lebih bermakna. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, memfasilitasi dengan sumber yang beragam. Kelebihan dari teori humanistik ini di antaranya dapat membentuk kepribadian, perubahan sikap, dan hati nurani ke arah yang lebih baik. Yang kedua, menumbuhkan minat dalam diri seseorang untuk terus belajar dan menumbuhkan kreativitas pada diri seseorang, mampu mengubah sikap dan pola pikir, membuat seseorang memiliki pengalaman yang berarti, dan semakin lama waktu yang dilaluinya, seseorang pembelajar dapat mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Sedangkan kekurangannya, proses belajar menggunakan teori ini akan gagal jika tidak ada kesungguhan dan motivasi dari setiap individu. Juga dapat memunculkan sikap individualisme dan terbatasnya peran pendidik karena hanya berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya, munculnya kesenjangan antara individu apabila beberapa individu tidak mampu atau kesulitan dalam mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak cocok untuk dijadikan sebagai metode pembelajaran yang praktis, dan pendidik juga tidak boleh lelah dalam memotivasi muridnya karena pendidik menjadi motivasi dari luar diri individu.